Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Monggo kita lanjutaken ngaji kitab Bulughul Maram. Saderengipun kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nomor 3 kangge hajat kita sedaya. Mugi-mugi Allah paring gampil sedaya urusan kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin, masih bab tentang anjuran khusyuk di dalam sholat. An Aisyah diceritakan saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat, sa'altu takok sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anil iltifati, tentang noleh fis sholati ing dalem salat. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, huwa utawi ya noleh iku ikhtilasun nyopet, yahtadi suhu nyopet sopo asyaitonu setan, min sholatil abdi saking sholate hamba. Rawahul Bukhari walid Tirmidzi an Anasin wa sahhahahu. Iyyaka wedya sira wal iltifata ing noleh fis sholati ing dalem salat. Fa innahu mongko stuhune noleh ing dalam salat iku halakatun, kerusakan. Fa ing kana fala budda mongko lamun ora kena ora, gak iso gak ngempet noleh. Fa fit tatawwu'i mongko iku ing dalam salat sunnah. An Aisyah diceritakan dari Aisyah, sa'altu saya bertanya Rasulullah kepada Rasulullah anil iltifati, tentang noleh fis sholati ing di dalam sholat. Faqala maka Nabi berkata, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan, nyopet sapa setan nyopet min sholatil abdi, dari sholatnya abad, dari sholatnya hamba. Nah, ini membahas tentang noleh pada waktu sholat. Noleh pada waktu sholat. Noleh pada waktu sholat. Terus Kanjeng Nabi noleh pada waktu sholat itu koyok dene wong sing kecopet setan pada waktu sholatnya. Jadi nyopet setan itu setiap kali kita sholat itu siap-siap, siaga bukan? Siaga. Suatu waktu ketika orang itu ada ada ono limpene, napa limpene? Ada keteledorannya, maka setan itu langsung mengambil kekhusyuan sholatnya itu.
Ya, setan itu mengambil kekhusyuan sholatnya itu. Akhirnya terbawa dengan apa yang dia tidak ini tadi. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, agar sholat kita itu khusyuk, memang betul-betul sholat itu dipersiapkan dengan baik. Sampai kemarin kita membahas tentang apa? Aling-aling niku napa namanya? Sutro ya. Kita membahas tentang sutro. Biar tidak ada yang mengganggu. Bisa jadi gangguan orang itu kan macam-macam. Kalau kemarin kita membahas tentang napa niki? Ketika ada makanan yang sudah disediakan dan masuk waktunya sholat, makan dulu. Karena makanan yang sudah disiapkan itu menjadi penyebab kita ini wow, dicopet setan. Allahu Akbar. Jangan terbayang makanan. Lagi ketika terbayang makanan, setan itu langsung. Aslinya kita itu bermunajat kepada Allah, menghadap Allah, berbicara kepada Allah. Terus langsung nyelewur, nyelewur. Lah itu sing jenenge gak khusyuk, gak khusyuk. Diibaratkan dengan copetan, dicopet, kita ini dicopet dari kekhusyuan kita, dicopet dari kekhusyuan kita. Iyyaka wal iltifat. Hati-hatilah kamu, takutlah kalian al-iltifat pada noleh-noleh fi sholatin. Fa innahu halakatun, karena sesungguhnya noleh pada waktu sholat itu bisa jadi merusak. Merusak napa? Merusak khusyuk. Fa in kana fala budda, tetapi kalau memang tidak bisa tidak noleh ya pada waktu sholat sunnah. Ini menunjukkan sholat wajib itu sangat-sangat perlu diperhatikan tentang itu. Berarti ini sholat sunnah oleh noleh Pak, ya podo gak oleh. Ya, podo gak oleh. Tetapi kalau sunnah itu kan masih sunnah, artinya masih tidak berhubungan dengan kewajiban. Ya, bisa jadi merusak sholat kita, merusak pahalanya, merusak kesempurnaan sholat karena tolak-toleh. Allahu Akbar. Dengan enten ya. Di dalam hadis lain ya, yang diriwayatkan oleh Ahmad, la yazalullahu muqbilan 'alal 'abdi fi sholatihi ma lam yaltafitu fa idza sarafa wajhahu in sarafa. Allah itu saat kita sholat, Allah itu menghadapi kita, bukan marah, menghadapi kita selama kita ini tidak noleh, Faidha sorofa wajahahu, ketika sholat kita ini sudah tidak menghadap Allah, dicopet karo malaikat karena ada konsentrasi lain, insorofa, maka Allah pun berpaling dari kita. Oh, ini Allah menghadapnya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, dalam urutan Islam, iman dan ihsan, ihsan itu posisi paling tinggi. Nopo ihsan niku Pak Bu? Jenengan ngertos. Ihsan niku napa? Dalam? Dan ada hadis yang menjelaskan tentang Islam, iman dan ihsan. Itu hadis pada waktu itu malaikat datang kepada Nabi. Niki nanti kula sampaikan tentang mriki. Napa niki?
sikunya Nabi itu ditemukan dengan sikunya malaikat, terus malaikat itu bertanya, "Wahai Nabi, apa itu Islam? Apa itu iman? Yang terakhir, apa itu ihsan?" Napa ihsan itu? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Ihsan itu kedudukan yang paling tinggi, di mana ketika kita beribadah itu seakan-akan kita melihat Allah. Kalau memang tidak bisa demikian, maka merasalah kamu diperhatikan oleh Allah. Nah, ini kita pakai untuk sholat khusyuk. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, merasalah bahwa Allah itu, kita melihat Allah, kita menghadap kepada Allah. Atau kalau tidak bisa, merasalah bahwa Allah melihat kita. Sehingga apa? Tidak ada konsentrasi lain kecuali sholat. Ya. Oleh karena itu hadis ini dimasukkan di dalam bab tentang sholat khusyuk. Jangan sampai ada potensi yang mengganggu kekhusyuan kita. Orang lewat, makanan, atau apapun. Ya. Kalau ini tadi tentang noleh, itu ya tidak boleh. Di para ulama mengatakan noleh pada waktu sholat kalau memang sudah tidak bisa ngempet noleh ya, mungkin karena apa gitu ya. Itu hukumnya makruh, ya hukumnya makruh. Asal nolehnya itu tidak sampai membelakangi kiblat, ya apa noleh membelakangi kiblat, ngongkein nemen ya. Kalau itu sudah bisa membatalkan, ya, noleh sing nemen, itu bisa membuat sholat kita ini tidak khusyuk. Nah, ini dikuatkan lagi di dalam hadis berikutnya. Wa an Anasin, diceritakan dari Anas. Wa an Anasin, dan saking Anas, qala Rasulullah ngendika, idza kana ahadukum tatkalane ana sapa ahadukum salah siji saking sira kabeh fis sholati ing dalem salat. Fa innahu mongko setune wong sing salat, mongko setune ahad iku yunaji bermunajat robbahu ing pangerane wong. Fala yabzuqanna mongko ojo napa niki ngidu sapa sira. Fala yabzuqanna mongko ojo bener-bener ngidu sira baina yadaihi ing ngarepe wong, wala an yaminihi lan ojo ing sisih tengene wong, walakin lan tetapi ini an shimalihi saking sisi kiwai wong, tahta qadamihi ing dalem ngisore delamaane wong. Muttafaqun alaih wa fi riwayatin au tahta qadamihi utawa ing ngisor delamaane wong. Wa an Anasin, diceritakan dari Anas, qala Rasulullah bersabda, idza kana ahadukum, ketika seseorang itu fis sholati ing dalam di waktu sholat, fa innahu yunaji rabbahu, maka sholat itu adalah bermunajat kepada Tuhannya. Bermunajat itu berdoa, bermunajat itu berkomunikasi dengan Tuhan, bermunajat itu nggih omong-omongan dengan Tuhan. Fala yabzuqannah, mongko temen-temen ojo buang ludah baina yadaihi ing ngarepe wong, wala an yaminihi lan ing dalem sisi kanane wong. Karena kita ini berkomunikasi dengan Allah, karena kita ini bermunajat kepada Allah, maka jangan sampai kita ini meludah ke depan. Jangan sampai kita meludah ke depan. Kenapa? Nopo? Karena kita berhadapan dengan Allah. Nah, jadi jangan meludah ke depan. Ya.
Yo coba panjenengan omong-omongan kali konco. Mari ngono. Itu nang ngarepe apa kira-kira? Isan ayu ya. Tidak boleh ke depan. Tidak boleh ke depan. Terus yang tidak boleh lagi itu di sebelah kanan, tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh sebelah kanan? Karena kalau saya baca di ininya syarahnya itu, karena kanan itu ada malaikat pencatat kebaikan. Sementara sholat itu adalah pokoknya kebaikan itu ya sholat, sehingga tidak boleh di sebelah kanan. Nah, yang boleh itu sebelah kiri di bawah telapak kaki. Nah, nek enten kira-kira panjenengan selilitan, kira-kira selilitan itu dimaem apa dilepeh. Ngelepehi aja nanggone ngarep. Ngelepehi aja nanggone sisi tengen. Sisi kiri bawah. Nah, atau lebih baik memang ya di baju kita. Ya, di baju kita. Agar apa? Agar tidak kena di masjid. Ya. Agar tidak kena di masjid. Suatu ketika Rasulullah itu pernah melihat di temboknya masjid itu ada riak, ngerti riak panjenengan? Nah, sing ijo niku lho. Sing ijo. Kau usah dibayangno. Nemplek blok ngoten niku. Kan sik ketok masih kering niku ketok. Nah, Nabi melihat demikian itu, kemudian Nabi mengambil batu, kemudian digosok sampai hilang iku mau. Ya. Tidak bolehnya ngotori masjid itu sampai seperti itu. Mulane ada hadis yang lain itu Nabi itu meludakannya di kainnya. Ojo nanggone masjid. Apa maneh karpetan ngeten ya, ampune kaenak. Di dalam hadis yang lain dikatakan fa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Sesungguhnya Allah itu berada di antara ini, antara orang yang sholat dengan di antara orang yang sholat dengan kiblatnya, itu di situ Allah ada di situ. Artinya kembali lagi, berarti Allah lah yo ono kuning ngarep ngono Pak. Nah ini yang harus kita seakan-akan Allah itu di depan dan kita menghadirkan Allah ada di depan kita. Banyak hadis-hadis yang mengatakan demikian. Contoh lagi adalah tentang infak. Infak itu yang kita keluarkan dari tangan kita. Sebelum infak kita itu diterima oleh penerimanya, misalkan saya memberikan kepada Pak Uman uang 1 juta. Sebelum di tangannya Pak Uman, ya, sebelum tangannya Pak Uman, uang ini sudah diambil duluan. Oleh siapa? Ya, oleh malaikat untuk diterima sebagai infaknya. Baru kemudian zahirnya uang diterima oleh Pak Uman. Nah, sudah diterima. Sudah. Sama dengan orang yang sholat itu, kita itu menghadap ke kiblat. Bukan berarti Ka'bah itu sebagai panjenengan hati-hati pas haji sana. Sholat menghadap ke kiblat. Kiblat dianggap napa niki? Nek wong sing enggak tahu ngaji ya dianggap ya ikut Tuhan. Padahal napa niku? Watu hitam, watu hitam. Kiblat itu arah menghadap kita. Nah, Tuhan kita ya Allah itu, bukan menghadap, bukan menyembah napa wau watu niku mboten. Ya. Sebelum sampai kepada penghadapan kita ke kiblat, kita sudah dicegat oleh Allah dengan menghadap kita itu. Ini bahasa ini ya, bahasa akidah, makrifat itu di situ nanti. Lah, hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita
Sholat kita itu betul-betul kita upayakan demikian. Kita upayakan demikian. Kita menganggap bahwa Allah, ketika kita sholat tidak ada konsentrasi kecuali kepada Allah. Kita merasa dilihat oleh Allah atau kita melihat Allah. Ya. Terus kita merasa betul seperti itu, dan sebelum kita ini sampai kepada Ka'bah yang kita jadikan kiblat itu, Allah itu di depan kita. Kita hadirkan Allah di situ. Ya. Tidak ada yang mencopet yang namanya setan tadi dari kekhusyuan kita. Pasti sholat kita ketika Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, itu merasa enak sholat itu. Tenang habis sholat itu. Habis sholat itu pasti tenang. Gawani wong sing kaya ngono, mungkin nek pun mantun sholat, itu merasa terus bersama Allah. Terus merasa bersama Allah, dikelilingi Allah. Merasa sudah bersama Allah. Apa yang kita lakukan, tangan yang kita gerakkan, ini kita merasa sebelum tangan kita ini bergerak, Allah sudah menggerakkan tangan kita. Sebelum mata kita melihat sesuatu, ada kekuatan Allah yang bisa menyampaikan mata kita kepada objek yang kita lihat. Sehingga terus kita ini membersamai Allah, atau Allah membersamai kita. Nah, disitulah yang dimaksud dengan apa? Ma'rifat. Merasa, mengetahui, ngawerui Gusti Allah di situ. Berangkat dari apa? Belajar sholat yang khusyuk. Berangkat dari belajar sholat yang khusyuk. Kembali kemarin dari apa ini yang saya sampaikan, ada 2 pernyataan murid saya. Yang penting sholat dengan sholat itu penting itu di situ. Kalau kita ini sholatnya khusyuk, kalau sholat kita itu khusyuk, kita akan merasa sholat itu penting. Sholat itu penting. Kenapa? Menghadirkan hati kita, menghadirkan seluruh aktivitas kita kepada Allah, konsentrasi kita kepada Allah. Sehingga hasil dari sholat itu menjadikan ketenangan kita. Karena kekhusyuan itu akan menghadirkan ketenangan hati. Akan menghadirkan ketenangan hati. Kalau sudah tenang hatinya pada waktu kita sholat, di luar sholat akan menjadikan tenang. Orang yang tenang, itu akan terlimpahi kecerdasan yang luar biasa. Baik kecerdasan otak maupun kecerdasan spiritual yang luar biasa. Itu. Sehingga kalau orang sudah mendapatkan hasil dari itu, akan mengatakan, sholat itu penting. Kalau saya tidak sholat, galaunya luar biasa. Hati saya gak tenang. Akan merasa begitu. Tapi sebaliknya, kalau sholat itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban, mak pelencing, assalamualaikum, langsung maju. Karena apa? Karena banyaknya aktivitas. Akhirnya apa? Ya itu tadi, sing penting aku wis sholat. Ndak ada arti, ndak mendapatkan rasa di dalam sholat. Lah, kita hadirin jamaah rahimakumullah, kita semuanya dari kita, panjenengan, saya, ini terus belajar, proses. Tidak ada yang istimewa di antara kita kecuali orang yang terus menerus memperbaiki dan memperbaiki kualitas diri kita. Ya. Termasuk sing ngomong itu durung tentu luwe apik tinimbang panjenengan, dan belum tentu panjenengan luwe elek timbang kula. Tapi selama kita ini berusaha, untuk menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah, itulah orang yang lebih mulia di hadapan Allah. Siapa orang yang istimewa di hadapan Allah? Yang senantiasa menghadap kepada Allah dengan baik, dengan sholatnya yang terbaik. Karena ketika kita sholat itu yang terbaik, maka Allah tidak pernah melepaskan pandangannya kepada hamba itu. Tadi itu, la yazalullahu muqbilan alal abdi fi sholatihi malam yaltafit. Ketika kita ini
betul-betul terus menghamba kepada Allah. Terus hadapan kita itu menghadap kepada Allah. Khusyuk betul. Maka disitulah Allah tidak akan pernah berpaling dari kita. Mulane hadirin, wali-wali Gusti Allah itu, orang-orang yang dikasihi oleh Allah itu adalah mereka yang tidak pernah luput sedikit pun hatinya ingat kepada Allah. Kalau hatinya sudah tidak pernah luput, tidak pernah lepas dari Allah, maka pernahkah Allah luput dari pandangan dia? Tidak pernah. Tidak pernah. Kita terus berusaha untuk menghadirkan Allah di depan kita, ataupun Allah hadir di depan perasaan kita, maka Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, kalau sudah seperti itu, kata-kata kita adalah kata-katanya Allah. Ya. Doa kita itu tinggal diijabah oleh Allah. Lane wong sak beneri wali niku boten malati hadirin. Karena ceritane wali ku malati. Ya, boten enten ceritane. Kenapa? Karena sing malati wali itu, kenapa? Karena saking cintai kepada Allah, Allah sendiri yang tidak terima kalau wali itu dicaci orang. Ya. Bukan berarti hati-hati, iku wali ini Gusti Allah, wali ini Gusti Allah. Kualat kan. Duduk wali ini sing malati. Sinten sing malati? Gusti Allah sing malat. Sebab apa? Ya iku mau wali gak pernah lepas hatinya penghadapan hanya kepada Allah. Allah pun tidak pernah lepas dari dirinya. Ya, kalau kita menjadikan kita ini melepaskan wali itu karena resek kita, ya Allah tidak terima. Bukan walinya yang tidak terima, Allah yang tidak terima. Tapi kadang-kadang bahasa kita ini salah. Walat karo wali, duduk wali ini sing malati, Gusti Allah sing malati. Ya. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Dari dua hadis ini kita belajar, hadirin, ayo kita sholat yang khusyuk. Ya, mulane sadurunge sholat itu didelok kanan kirine, iki ono penggawean liya enggak, nek gak ono wis tak sholat beneran. Sik yuk tak delesik semua urusanku, aku tak sholat. Aku tak sholat. Wis diseleno kabeh kepentingan-kepentingan. Agar apa? Agar sholat kita khusyuk. Dengan menghadirkan Allah di hadapan kita, ataupun Allah hadir dalam sholat kita. Ketika Allah hadir dalam sholat kita, atau kita bisa menghadirkan Allah dalam perasaan kita, Allah tidak akan pernah lepas dari memandang kita. Ya, kalau sudah seperti itu, enak betul, nyaman, sholatnya itu tenang. Ayo latihan. Ya, hadirin jamaah rahimakumullah, mugi-mugi bermanfaat.